Daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Indonesia telah memiliki banyak sekali judul-judul film Indonesia yang sangat bagus-bagus. Tetapi kali ini Kedai Informasi bakal rangkum menjadi 5 film terlaris sepanjang masa film Indonesia. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftar filmnya. Di urutan kelima ada film Dilan 1990 dengan total penonton 6.315.664 penonton. Film Dilan 1990 ini bercerita tentang pertemuan yang dialami oleh dua remaja yang masih sekolah di SMA. Film ini mengangkat sebuah kisah romansa remaja SMA di Bandung yang bernama Dilan dan Milea. Awalnya Dilan dan Milea bertemu di salah satu SMA di Bandung pada tahun 1990. Saat itu Milea merupakan anak pindahan dari Jakarta. Ketika Milea pergi ke sekolah, ia bertemu dengan teman yang satu sekolahnya. Teman laki-laki itu suka meramal. Teman laki-laki itu mengatakan jika nanti Milea dengan dirinya akan ketemu di kantin sekolah. Milea pun acuh dan tidak terlalu menggubrisnya. Justru Milea merasa terganggu karena selalu menghampirinya setiap hari. Ternyata laki-laki itu bernama Dilan. Dilan mendekati Milea dengan cara yang unik dan berbeda dengan laki-laki lainnya. Bahkan berbeda dengan Benny, pacar Milea di Jakarta. Hal itu membuat Milea terus memikirkannya. Setelah berkenalan, Milea pun mengenal keunikan Dilan, pintar, baik, dan romantis. Berbagai kisah unik pun dialami mereka berdua. Dilan memberikan hadiah berupa coklat kepada Milea melalui pos. Dilan juga memanggilkan tukang pijat saat Milea jatuh sakit. Pada saat ulang tahun, Dilan memberi kado Milea berupa teka-teki silang. Di TTS itu Dilan menuliskan selamat hari lahir Milea. Ini aku persembahkan hadiah untuk kamu. Hanya sebuah TTS, tapi semuanya sudah aku isi. Aku cinta kamu, aku tidak ingin kamu jadi pusing karena mengisi itu. Perjalanan hubungan mereka tidak selalu mulus. Pacar Milea di Jakarta, Benny, turut mewarnai perjalanan hidup mereka berdua. Bahkan guru les privat Milea, Kang Adi, juga menaksir Milea. Bahkan mereka sempat berjalan keluar bareng. Suatu ketika Milea bertemu dengan ibunya Dilan. Ternyata ibunya Dilan orangnya asik seperti Dilan. Ibunya Dilan senang dengan Milea. Kemudian ia mendukung hubungan keduanya untuk jadian. Akhirnya Dilan dan Milea resmi pacaran. Bahkan Dilan membuat surat resmi yang dilengkapi materai yang isinya seperti teks proklamasi. Seperti apa kisah lengkap percintaan Dilan dan Milea, teman-teman sudah bisa tonton di berbagai platform film online di aplikasi iOS maupun Android. Di urutan keempat ada film horor Indonesia berjudul Pengabdi Setan 2 Komunion. 5 tahun setelah kejadian horor usai ibu meninggal, Rini, bapak Tony, dan Bondi berusaha menjalani kehidupan mereka dengan tinggal di sebuah rumah susun tak terawat di utara Jakarta. Rini masih berusaha untuk menggapai mimpinya meski kini kehidupannya makin tak mudah. Ia harus mengurus bapak dan adik-adiknya dan memendam segala mimpinya menyelesaikan studi, sedangkan Tony dan Bondi tumbuh sebagai remaja yang menghabiskan masa puber mereka di rumah susun nan jauh dari peradaban. Tony naksir dengan seorang perempuan yang lebih tua darinya, Tari, yang dipandang sebelah mata oleh pemuda-pemuda sekitar. Sementara Bondi memiliki 2 sahabat selama tinggal di rumah susun tersebut. Tragedi kematian ibu dan teror setelahnya termasuk kepergian Ian berusaha tak pernah disebut-sebut oleh keluarga Suwono. Meski trauma akibat kejadian tersebut makin terus membekas. Sementara itu bapak pergi bekerja nyaris setiap hari. Bapak pun tak pernah menjelaskan pekerjaan kepada anak-anaknya. Ia hanya pergi dengan membawa koper misterius dan ketika pulang ia langsung memasukkan koper itu ke lemari lalu menguncinya. Di sisi lain, ketika mereka berusaha menjalani hidup dengan normal, fenomena penembak misterius alias Petrus terus merajalela di jalanan ibu kota. Berita soal Petrus menjadi tajuk baik di televisi maupun surat kabar.
Hingga suatu hari badai besar dikabarkan akan melanda Jakarta pada 16 April 1986. Badai tersebut diramalkan akan membuat banjir, terutama di kawasan daratan yang lebih rendah seperti lokasi rumah susun mereka. Kehidupan di rumah susun yang terasa mengurung membuat Rini tak lagi betah tinggal di sana. Ia berencana untuk keluar dari rumah susun tersebut dan mulai kehidupan mandiri. Bapak sempat menentang ide untuk keluar dari rumah susun tersebut. Menurutnya berada di rumah susun tersebut jauh lebih aman daripada berada di rumah sendirian. Namun jelang keberangkatan tepat beberapa jam sebelum badai, sebuah insiden terjadi. Elevator rumah susun tersebut jatuh dan menyebabkan sejumlah korban jiwa. Kondisi badai pun membuat pemakaman jenazah menjadi tak bisa dilakukan segera, sehingga jenazah korban kecelakaan tersebut harus disemayamkan terlebih dahulu di rumah susun itu. Keputusan itu bertepatan dengan sebagian besar penghuni yang telah meninggalkan rumah susun karena tak ingin terjebak badai yang membuat bangunan tersebut menjadi begitu sepi dan menyeramkan. Di tengah momen sepi dan terjebak badai tersebut, listrik rumah susun mati karena gardu terendam banjir. Saat itulah malam panjang penuh teror horor terjadi, termasuk kedatangan kembali ibu dan kelompok misterius yang menghantui keluarga Suwarno. Seperti apa kelanjutan keluarga Suwarno menghadapi teror-teror horor tersebut, teman-teman sudah bisa nikmati di OTT online. Urutan ketiga ada film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 dengan jumlah penonton 6.858.616 penonton. Dono, Kasino, dan Indro kembali beraksi di tengah kota Jakarta yang ramai. Kali ini mereka menjadi sekelompok petugas yang dipekerjakan oleh lembaga swasta secara hebat ikut-ikutan pelayanan sosial atau CHIPS. Ketiga sahabat ini bekerja sebagai petugas keamanan di organisasi CHIPS. Tugas mereka adalah membantu menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat. Meskipun mereka bersemangat melayani masyarakat, mereka juga terus menimbulkan masalah karena tindakan konyol dan lucu mereka. Tingkah mereka yang konyol dan bermasalah selalu membuat jengkel dan marah atasan mereka. Meski begitu, mereka selalu berhasil lolos dari ancaman pemecatan. Tentu saja ini berarti mereka terus-menerus diawasi oleh banyak orang, termasuk bos mereka, yang kemudian membawa Sophie, anggota CHIPS yang profesional dan cantik dari kantor pusat di Prancis untuk membantu trio dalam menangkap preman jalanan. Hingga pada suatu hari mereka sedang mengejar seorang copet yang sedang melarikan diri karena telah membuat kekacauan yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di sana mereka bertiga dituntut untuk mengganti rugi dengan membayar denda. Apabila tidak membayar sebesar 8 miliar rupiah, mereka akan dipenjara. Dono, Kasino, Indro yang kebingungan mencari uang tidak sengaja melihat seorang pria ditabrak oleh mobil misterius. Mereka bertiga kemudian membawa pria itu ke rumah sakit. Saat sekarat, pria itu menyerahkan sebuah peta harta karun pada mereka bertiga. Dono, Kasino, Indro pun akhirnya menerima peta tersebut. Tiga sahabat ini pun berniat untuk mencari harta tersebut agar bisa membayar denda 8 miliar. Seperti apa lanjutan kisah Dono, Kasino, Indro dalam menyelesaikan denda tersebut? Teman-teman sudah bisa tonton di berbagai platform online di Indonesia. Di urutan kedua, film Indonesia terlaris sepanjang masa diduduki oleh film Agak Lain dengan jumlah penonton 9.125.188 penonton. Film Agak Lain berkisah tentang Bene, Boris, Jegel, dan Oki yang merupakan 4 sekawan yang telah berteman sejak lama. Namun kondisi ekonomi mereka masih terpuruk meski sudah lama merantau. Keempat sahabat itu akhirnya melihat peluang baru saat pasar malam baru didirikan di dekat kediaman mereka. Bene, Boris, Jegel, dan Oki memutuskan membuat wahana rumah hantu di pasar malam tersebut. Mereka tidak hanya mengelola rumah hantu itu, tapi juga menyiapkan konsep hingga menjadi hantu untuk menakut-nakuti pengunjung. Namun usaha mereka semua gagal karena tak ada pengunjung yang merasa ketakutan ketika masuk rumah hantu. Empat sekawan itu lantas memutar otak untuk menyelamatkan bisnis tersebut.
Mereka akhirnya mendapat sebuah ide, yakni merenovasi rumah hantu agar menjadi lebih menyeramkan. Renovasi itu cukup berhasil karena nuansa mistis di sepanjang ruangan rumah hantu benar-benar terasa. Seorang pengunjung bernama Gilang memasuki rumah hantu versi terbaru itu sebagai pengunjung pertama. Namun Gilang masuk rumah itu bukan karena ingin merasakan nuansa mistis. Ia saat itu tengah bermain ke pasar malam bersama selingkuhannya. Gilang pun terpaksa masuk wahana itu lantaran nyaris terpergok istri. Masalah kemudian muncul ketika Gilang mulai menyusuri rumah hantu. Ia terus-menerus kaget hingga akhirnya terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Kematian itu membuat panik Benny, Boris, Jegel, dan Oki. Mereka pun memutuskan mengubur jenazah Gilang di dalam rumah hantu serta merahasiakan kematiannya. Namun arwah Gilang justru gentayangan di rumah tersebut. Situasi yang tidak disengaja itu ternyata membuat rumah hantu kian menyeramkan. Orang semakin ramai mengunjungi rumah hantu karena rasa penasaran rumah hantu itu menjadi viral di sosial media. Di sisi lain, Gilang yang sesungguhnya telah meninggal dinyatakan hilang secara misterius. Polisi akhirnya turun tangan menyelidiki kasus itu karena Gilang adalah seorang calon anggota legislatif. Seperti apa kelanjutan kisah 4 sekawan tersebut, teman-teman sudah bisa nonton di aplikasi Netflix maupun aplikasi lainnya. Film yang menduduki posisi pertama film terlaris Indonesia sepanjang masa yaitu KKN di Desa Penari dengan jumlah penonton 10.061.033 penonton. Awal mula kisah ini berfokus pada 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil setelah mengantungi izin dari orang tua masing-masing. Ke-6 mahasiswa tersebut bernama Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Kegiatan mereka di desa tersebut awalnya berjalan lancar. Namun lama-kelamaan Widya dan Nur mengalami serangkaian kejadian mistis. Dimulai dari Nur yang seperti takut akan sesuatu karena kepekaannya dengan hal mistis, hingga Widya yang kesurupan menarikan sebuah tarian. Teror dari sosok penari di desa tersebut juga mulai dirasakan oleh teman mereka yang lainnya dan semakin menjadi. Terlebih lagi ketika Nur kesurupan roh seorang nenek yang mengatakan bahwa ada teman mereka yang melanggar aturan. Hingga pada suatu malam Widya mengikuti Bima yang keluar dari tempat penginapan secara diam-diam. Bima pergi ke sebuah tempat yang seharusnya tidak boleh ia datangi. Meskipun begitu, Widya tetap nekat mengikuti Bima dan melihat sesuatu yang mengerikan yang sedang dilakukan oleh teman prianya itu. Tidak hanya itu, Widya juga bertemu dengan Ayu yang tidak bisa berhenti menari. Namun Widya tahu ia tak bisa menolongnya. Apa yang membuat Widya tidak bisa menolong Ayu? Lalu apa yang sebenarnya Widya lihat ketika memergoki Bima? Saksikan kisah selengkapnya dalam film KKN Desa Penari yang kini sudah tayang di aplikasi Netflix maupun aplikasi lain. Itulah kelima film Indonesia terlaris sepanjang masa. Ada film komedi, film romantis, bahkan film horor, dan bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman nikmati bersama pasangan keluarga di malam hari maupun di akhir pekan teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi kali ini teman-teman kepo bisa suka. Sampai jumpa di informasi berikutnya.